Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan memaparkan materi mengenai evaluasi kebijakan dan perubahan kebijakan publik. Mata kuliah Kebijakan Publik, dosen pengampu, yaitu Bapak Dadan Setia Nugraha, Esos MSI. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Mercy Nurhozia. Saya di sini akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari kebijakan publik dan evaluasi kebijakan publik. Langsung saja, definisi dari kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang diambil oleh para pemerintah atau para pejabat mengenai tujuan dan konsepnya itu adalah untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di publik. Lalu, apa itu definisi dari evaluasi kebijakan publik? Evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis yang mencakup berbagai hal mengenai seperti kinerja, efektivitas, efisiensi, dan juga dampak dari pengimplementasian kebijakan publik tersebut. Poin selanjutnya yang kedua yaitu mengenai 3 tipe evaluasi kebijakan publik menurut Helmut Wallman. Jadi ada 3, yang pertama itu adalah ex ante evaluation, lalu yang kedua adalah ongoing evaluation, dan yang ketiga itu adalah ex post evaluation. Apa sih yang dimaksud dari ex ante evaluation? Itu merupakan evaluasi di tahap perencanaan, yang artinya kebijakan ini akan dievaluasi sebelum diimplementasikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menilai sedini mungkin mengenai kebijakan tersebut, apakah nantinya akan berdampak yang baik ataupun berdampak yang buruk. Maka dari itu, perlu dilakukannya dengan evaluasi di tahap perencanaan. Selanjutnya, dari ketiga tersut, yang kedua yaitu mengenai ongoing evaluation atau evaluasi di tahap pelaksanaan, di mana di sini prosesnya itu dilaksanakan evaluasi di saat kebijakan tersebut dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk melihat dari sedini mungkin apakah ditemukan penyimpangan saat dilakukan kebijakan tersebut, dan jika nantinya ditemukan penyimpangan maka akan dijadikan rekomendasi untuk mengubah rancangan ke depannya. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah ex post evaluation, yaitu adalah tahap pasca pelaksanaan. Di sini memberikan nilai dan juga menganalisa bagaimana evaluasi di tahap akhir, yang nantinya di sini akan dilihat seberapa besar tingkat pencapaian dari implementasi kebijakan publik tersebut. Oke, selanjutnya yaitu fungsi evaluasi kebijakan publik. Menurut Samudra Wibawa, terdapat 4 fungsi evaluasi kebijakan publik. Yang pertama yaitu eksplanasi. Dengan fungsi ini dapat diketahui cara mengidentifikasi masalah, kondisi, serta aktor yang mendukung keberhasilan serta kegagalan dalam kebijakan. Yang kedua yaitu kepatuhan. Dengan fungsi ini dapat diketahui bahwasannya tindakan para pelaku sudah sesuai ataupun tidak dengan prosedur yang telah ditentukan oleh kebijakan. Yang ketiga yaitu audit. Dengan fungsi ini kita bisa mengetahui bahwasannya output telah sampai ke sasaran kebijakan maupun tidak, ataupun malah terdapat penyimpangan-penyimpangan lainnya. Yang keempat, yang terakhir yaitu accounting. Dalam fungsi ini kita bisa mengetahui akibat ekonomi apa saja yang terjadi dengan kebijakan ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe evaluasi kebijakan dan juga pengertian dari perubahan kebijakan. Yang pertama itu ada tipe evaluasi kebijakan. Yang pertama adalah tipe fungsional. Bila tipe evaluasi kebijakan ini dianggap sebagai tipe fungsional, maka evaluasi kebijakan ini dianggap penting, sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Tipe kedua dalam evaluasi kebijakan adalah kebijakan program, di mana tipe kebijakan ini adalah tipe yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
Tipe kebijakan ini lebih membicarakan mengenai kejujuran dan efisiensi dari sebuah program. Yang terakhir yaitu kebijakan sistematis, di mana kebijakan ini adalah tipe evaluasi yang melihat secara objektif bagaimana dampak dari dibuatnya suatu kebijakan bagi masyarakat dan untuk mengukur suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai pengertian dari perubahan kebijakan. Nah, perubahan kebijakan adalah perubahan yang dilakukan oleh satu kebijakan dengan kebijakan lainnya yang dianggap lebih baik. Hal ini termasuk dalam mengadopsi kebijakan, memodifikasi kebijakan, ataupun menghapus dan mengubah kebijakan yang telah ada. Sebuah perubahan kebijakan berisi tentang merevisi, mereview, dan memperbaiki sebuah kebijakan dan menggantinya dengan kebijakan yang baru yang dianggap lebih baik. Perubahan kebijakan adalah sesuatu yang sebuah keniscayaan. Maksudnya adalah tidak dapat dihindari walaupun prosesnya itu adalah sangat kompleks. Walaupun sebuah perubahan kebijakan dipicu oleh hal-hal yang sederhana, kecil gitu dengan rutin, maka sebuah perubahan itu tidak boleh dilaksanakan sekedar ala kadarnya gitu, tetapi dengan tidak melupakan hal-hal yang bersifat penting dan juga mendasar dalam sebuah perubahan kebijakan. Karena sebuah perubahan kebijakan itu ditujukan untuk membuat hasil yang lebih baik dalam sebuah kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan. Jadi yang pertama itu ada faktor perubahan bertahap dalam dinamika masyarakat. Maksudnya di sini adalah dinamika sendiri di dalam masyarakat juga berpengaruh dalam perubahan kebijakan. Yang kedua ada statuta baru yang bertentangan dengan atau membatalkan bagian dari kebijakan yang baru. Nah, lalu untuk hal ini juga ketika adanya kebijakan baru akan memperbaharui kebijakan yang lama. Lalu yang ketiga itu ada tuntutan hukum atau pertanyaan tentang konstitusional menantang kebijakan tersebut di pengadilan. Jadi ketika adanya tuntutan hukuman baru itu akan menjadi perubahan kebijakan yang ada dan memperbarui dari kebijakan yang lama. Yang keempat ada teknologi baru. Jadi teknologi juga turut berpengaruh terhadap perubahan kebijakan. Nah, ada penemuan baru atau perubahan hubungan. Nah, perubahan hubungan juga ini akan berpengaruh juga ketika kita ada hubungan dari negara satu ke negara lainnya, itu juga akan merubah dalam perubahan kebijakan. Lalu, perubahan dalam keadaan ekonomi dan politik. Ya, ketika adanya perubahan dalam keadaan politik dan ekonomi ini juga akan sangat berpengaruh ya, ketika contohnya pada saat kita terkena dampak COVID-19 itu juga merubah kebijakan-kebijakan yang baru dan memberikan kebijakan yang terbaru dari adanya musibah tersebut. Lalu yang terakhir itu ada pemilihan umum dapat menyebabkan adanya perubahan ideologi yang besar. Jadi ketika ada pemimpin baru dengan kebijakan-kebijakan baru dengan sebuah kendali atau pernyataan-pernyataan yang ditentukan oleh pemimpin kita, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap perubahan kebijakan. Saya akan menjelaskan poin ketujuh, yaitu tipologi perubahan kebijakan publik. Tipologi sering digunakan untuk merujuk kepada kategorisasi kebijakan publik agar dapat dikaji atau dianalisis lebih baik. 4. Tipologi perubahan kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, linear, bisa merujuk pada pendekatan atau kebijakan yang memiliki efek sebanding dengan perubahan input atau faktor terkait. Yang kedua, non-linear, mengacu pada pendekatan atau kebijakan yang tidak memiliki hubungan sebanding atau proporsional dengan perubahan input atau faktor terkait. Yang ketiga, splitting, itu mencerminkan upaya untuk menangani masalah secara lebih spesifik atau efektif. Misalnya mengimplementasikan kebijakan terpisah untuk sektor tertentu dalam upaya meningkatkan efisiensi atau respon terhadap masalah tertentu. Yang terakhir, consolidation, itu bisa mencakup
konsolidasi sumber daya data atau kebijakan untuk mencapai efisiensi, menghindari tumpang tindih, atau meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan kebijakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ke-8, yaitu mengimplementasikan perubahan kebijakan. Tidak begitu berbeda dengan melaksanakan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan hasil perubahan membedakan pengalaman sebelumnya menjadi pembelajaran yang berharga. Bagi pelaksanaan kebijakan dengan harapan mampu membuahkan hasil berdampak yang lebih baik. Menurut Biscoff dan Crosby 2002, implementasi kebijakan itu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, policy implementation is rarely a linear concrete process. Implementasi kebijakan jarang berjalan secara linear, tujuan sasaran yang hendak dicapai. Tetapi sering tujuan itu ditetapkan kurang jelas, sehingga implementasi sering bersifat multidireksional, terpecah-pecah, sering terinterupsi, dan sulit diramal dan lama waktunya. Kedua, no single agency can manage the policy implementation effort. Tidak ada satu agensi tunggal yang dapat mengelola usaha implementasi kebijakan. Ketiga, yaitu ada policy implementation criteria winner and loser. Kebijakan dapat memunculkan pihak yang menang dan yang kalah. Keempat, kita ada new policy general do not come with budget. Kebijakan yang baru acap kali tidak diikuti dengan ketersediaan dana anggaran. Setiap ada kebijakan baru pasti butuh dana. Terima kasih. Yang selanjutnya kesimpulannya kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi kebijakan berkenan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Dibuat dalam suasana dan lingkungan baru dengan harapan pelaksanaan kebijakan baru. Hasil perubahan kebijakan yang lama harus memberikan dampak perubahan yang lebih baik lagi. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai evaluasi kebijakan dan juga perubahan kebijakan publik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.